Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nezla Lubis, mahasiswi S1 Akuntansi semester 6 pagi, NIM 1840496. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT PLN pada tahun 2008. Kasus pelanggaran etika bisnis pada PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuan untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukum ada pada negara. Pada pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan swasta, yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran pada kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi diutamakan dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan, serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarkan kemakmuran rakyat. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah: yang pertama, fungsi PT PLN sebagai pembangkit, pendistribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power produce di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, California Energy, Edison Mission Energy, Mitsui Co., Black & Veatch International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar oleh masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Kedua, krisis listrik memuncak pada saat PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara memberlakukan pemadaman listrik secara bergilir di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11 hingga 22 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa Bali masih wajib mentaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit bahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan Muara Karang. Jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini PT Perusahaan Listrik Negara Persero sesungguhnya
mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan dan tindakan yang baik. Karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata, jadi menurut teori deontologi, tidak etis dalam kegiatan usaha. Yang kedua, jika dilihat dari teori etika teleologi, dalam kasus ini monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, dan persediaan dan pemelihara sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori etika utilitarianisme dinilai tidak etis dikarenakan mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Kesimpulannya, dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi, mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, sebagaimana contoh yang di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero telah melakukan tindakan monopoli yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.